Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Hari ini tanggal 19 Oktober, besok tanggal 20 Oktober, di mana Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akan ditetapkan atau dilantik ataupun diambil sumpahnya di gedung MPR di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tentunya akan menjabat Presiden periode 2024 sampai 2029 yang akan datang. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada Pak Prabowo ataupun Mas Gibran yang besok akan dilantik, mudah-mudahan berjalan lancar. Yang kedua, artinya besok tanggal 20 Oktober Pak Jokowi pun akan menyelesaikan tanggung jawabnya atau purna tugas sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Artinya cawe-cawenya pun harusnya terhenti. Karena Pak Jokowi hari-hari periode akhirnya identik dengan kata cawe-cawe. Tapi yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan saat ini adalah ada keganjilan-keganjilan yang perlu diungkap dan dianalisa. Yang pertama, putusan PT UN yang sayukyanya dijadwalkan tanggal 10 Oktober diumumkan hasil putusannya, nggak tahu putusannya menolak atau menerima gugatan dari PD Perjuangan terkait dengan keabsahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih yang diputuskan oleh KPU, ditolak atau diterima kita belum tahu, tapi faktanya tanggal 10 Oktober ditunda. Ditunda dengan alasan yang cukup irasional, bikin pertanyaan publik, yaitu hakim yang membacakan sedang sakit dan direncanakan tanggal 24 Oktober sudah sembuh. Kira-kira begitu. Jadi memang rencana sakitnya sudah diprediksi. Ini jadi alasan yang kemudian banyak dipertanyakan. Yang kedua, sebelum pembacaan PT UN, rencana pembacaan PT UN tanggal 10, tanggal 7, 8, 9, ada ancaman atau aksi, ya bukan ancaman, aksi dari para hakim se-Indonesia yang menuntut kenaikan pendapatan atau kenaikan gaji 150%. Ini tentunya apakah hakim di periode akhir Pak Jokowi menggunakan momentum gugatan dari PD Perjuangan untuk menekan Pak Jokowi supaya gajinya naik 150% dalam situasi ekonomi yang tidak dalam kondisi baik-baik saja? Kemungkinan iya, kemungkinan analisa yang paling mendekati adalah hakim memanfaatkan situasi ketika anak Pak Jokowi digugat oleh PDI Perjuangan yang hasil putusannya bisa jadi tanggal 10-nya akan dikabulkan sepenuhnya atau sebagian. Ya, sepenuhnya dalam arti berarti dua-duanya Pak Prabowo dengan Pak Gibran dianggap batal atau putusan KPU dianggap batal. Kalau sebagian berarti hanya Pak Gibran yang dianggap batal. Itu menjadi bargaining para hakim se-Indonesia untuk menekan kepada Presiden supaya menaikkan pendapatan atau gaji mereka. Ini analisa. Artinya, di akhir periode Pak Jokowi, hakim melakukan aksi dengan cuti 3 hari, itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa tidak nunggu Presiden terpilih dilantik, kemudian minta naik gaji? Toh Pak Prabowo dalam kampanyenya selalu menyampaikan hakim, jaksa, aparat penegak hukum harus disejahterakan sehingga mereka bisa independen. Kenapa menunggu, tidak sabar menunggu sampai Pak Prabowo terlantik? Kemudian di akhir jabatan Pak Jokowi tentunya sangat tidak relevan ketika ada aksi cuti dalam rangka menaikkan pendapatan atau kesejahteraan yang dilakukan 1 hari sebelum rencana pembacaan keputusan hasil sidang PT UN gugatan dari PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah itu selesai bergulir tanpa kejelasan yang rencana tanggal 24 nanti PT UN dibacakan,
ada wacana pertemuan antara Bu Megawati Soekarno Putri dengan Bapak Prabowo yang semua digagas oleh petinggi-petinggi dua partai, yaitu Gerindra dan Partai PDI Perjuangan. Sampai hari ini tanggal 19 Oktober juga belum terlaksana. Lebih dulu dihadang oleh Pak Jokowi, pertemuan empat mata, dan terakhir pertemuan di Solo, yang kemungkinan itu adalah finalisasi nama-nama kabinet. Artinya Pak Jokowi tidak menghendaki Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega karena beberapa hal. Yang pertama, PDI Perjuangan bagi Pak Jokowi sudah selesai. Jangan sampai dilibatkan di pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi di sisi lain Pak Prabowo memberikan sinyal-sinyal berharap bisa bertemu dengan Bu Mega, bahkan disampaikan dengan jelas ingin bertemu dengan PDI Perjuangan, bertemu dengan Bu Megawati. Tapi sebelum pelantikan beliau berharap bisa bertemu, tapi ternyata harus gagal sampai hari ini. Sehingga ada tanda tanya apakah kemungkinan Pak Jokowi juga memanfaatkan gugatan PDI Perjuangan di PT UN untuk menekan Pak Prabowo supaya tidak ketemu dengan Bu Mega, atau karena faktor lain. Intinya Pak Prabowo hari ini bersikap bagaimana kemudian perjalanan pelantikan atau pengambilan sumpah di MPR itu berjalan dengan lancar. Sehingga karena hari ini Pak Jokowi masih memegang kekuasaan sampai besok tanggal 20 Oktober, maka pertemuan dengan Bu Mega gagal. Mungkin bisa dilanjut setelah pasca pengambilan sumpah. Ini situasi terkini peta politik nasional. Tentunya kami ucapkan selamat, mudah-mudahan besok acara pengambilan sumpah ataupun pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Raka Buming Raka dapat berjalan lancar dan Indonesia semakin maju. Meskipun saya pesimis, tapi mudah-mudahan semakin maju. Karena banyak drama-drama pencitraan konstitusi sepanjang proses pemilihan Presiden 2024. Tapi itulah fakta sejarah yang harus kita terima dengan lapang dada dan kita hanya berharap dan berdoa Indonesia semakin maju. Saya Bas Rosadi, Abadi Channel, Abadi Jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.